اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تالله ما حملت أنثى ولا وضعت. الله ما حملت أنثى اغفر لنا واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ووسع لنا في دارنا وبارك لنا في كل رزقنا ووسع لوالدينا دارهم في الدنيا والبرزخ والآخرة أنزل رحمتك عليهم ورحمة وسرور وتقبل دعاءنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر 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 أمة سيدنا محمد. اللهم ارزق أمة سيدنا محمد. اللهم استر لنا يا الله بسترك الجميل بجميع سيدنا ونبينا محمد وأوصل روحنا إلى روح سيدنا محمد في كل وقت وساعة ودقيقة. اجعل في قلوبنا نورا بنور سيدنا محمد وفي أمامنا وخلفنا ويميننا وشمالنا وفوقنا وتحتنا نورا بنور سيدنا محمد وفي أصابنا ولحمنا ودمنا وشعرنا وبشرنا ولساننا وعظامنا وجلدنا نورا بنور سيدنا محمد. أيد لنا لحياتنا وبعد مماتنا بنور سيدنا محمد. اجعل لنا يا الله نورا من نور سيدنا محمد. اللهم اجعل لنا نورا بنور سيدنا محمد. نوّر لي والدينا بنور سيدنا محمد. نوّر لمشائخنا بنور سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا يا باسط الذي يبسط رزق لمن يشاء بغير حساب. Obsut liman hadir bihajal majlis rizqan kasiran wa rizqan wasi'an
min kulli jihatin min jami'i ghaibika bi ghairi minnati makhluqatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Ahsin akibatana fil umuri kulliha wajina min kitid dunya wa dhabil akhirah wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah wasbit ala kiraatina hadihi wa ghairiha sawaban misla zalika wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika kabulan hasanan jamilan jalila ya rabbana ij'al ya Allah ya maulana ma kabarna wa halalna ma jakarna biadatan fi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwai abai wa ikwanihim minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nadraju li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan meleti keberkahan Syekh Abdul Qadir Jailani sambil kita berdoa kepada Tuhan kita. Ya Rabbana, wahai Rabbana, ya Rabbana, Allahumma asgil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika amin ya rabbal alamin. Terkabul hajat dan doa kita amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, sibukkanlah tubuh kami untuk taat kepadamu, sedangkan hati kami makrifat kepada Engkau. Kelezatan yang utama dalam hidup ini menurut para ahli sufi, menurut ahli arifin ialah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kelezatan ma'rifatullah itu karena di dalamnya seorang hamba dapat melihat Allah di dunia melewati wasitah, melewati perantaraan, dan melihat Allah langsung nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, as-salatu, salat itu ialah fahiya mu'abadatum fi umrihi. Salat itu pada dasarnya seharusnya salat 5 waktu pada dasarnya seharusnya adalah seumur hidup kita. Jadi sholat itu pada dasarnya setiap waktu, setiap saat seharusnya. Seharusnya. Karena bila engkau melihat sholat itu sebagaimana hadis Nabi, la sholata illa bihuduril qalbi. Sholat itu, inti dari sholat itu bila engkau kerjakan, maka tidaklah sah sholat itu kecuali dengan menghadirkan hatimu kepada Allah. Jadi kalau ada orang sholat hatinya tidak hadir Allah, berarti bagaikan dia tidak sholat. Artinya johir tubuhnya sholat, hatinya ingat kepada Allah. Bisakah orang sholat tapi lupa dengan Allah? Bisa. Kenapa? Karena itu ada hadis Nabi. Berarti ada orang sholat lupa dengan Allah. Banyak kan? Banyak sambil sholat pikirannya di dagangan aja. Ya lah, sambil sholat pikirannya juleha saja. Ya lah. Sambil sholat pikirannya main bola aja terus di TV. Jam berapa main bola bisa nih? Sudah buka nih, sudah nih main nih. Nah, sholatnya tidak karuan lagi, bukan Allah lagi yang diingatnya, tapi main bola. Orang asik main catur aja yang diingatkannya. Di antara catur tuh mungkin yang diingatkannya bidak kah, raja kah, terajok kah, kuda kah. Apalagi kalah main catur. Kalah terus aku dengan palu ini main catur. Nah, kayak apa caranya supaya menang?
Kayaknya Palu ini hebat memainkan kuda aja. Oh, kuda caturan yang diingatkan. Begitulah manusia bermacam ragam. Itu perumpamaan saja, bukan catur itu jelek, tidak. Tapi perumpamaan. Itu laki-laki. Perempuan Bang dipikirkannya Pak, apalah lemari ini kosong, ndak enak lalu, nah apa diisi apa anu nih lemari ini ya lah. Akhirnya dibelilah si wanita ini Pak, cangkir, apalagi piring dibuat di dalam lemari, apalagi Bib, mangkok. Bertahun-tahun dalam dipakai, ditegur oleh suaminya, kenapa jadi mengumpulkan ini? Kalau kita berselamatan, seumur-umur mana ada pernah berselamatan di rumah? Pernah terpakai. Ya kah? Nah, ada tetangga yang pintar. Tetangga yang pintar berselamatan terus tiap hari, minjam piring, sini ada sinya, minjam gelas, syukur juga ada yang memakai. Ya kah? Nah, ya ada aja pahalanya. Cuma kadang-kadang kita mengumpulkan sesuatu hal yang berlebihan. Jadi guru nang bagus tuh apa dikumpulkan? Amas ya guru dikumpulkan. Mun amas guru bini ulun ya polo ya amas juga ngarannya sudah. Sebijian. Nah itu guyon aja lah. Wa masjidiha al-qalbu. Masjidnya itu sebenarnya kolbu kita. Nah jadi hadirkan Allah di dalam hati itu, sir itu ingat dengan Allah, sholat. Tapi masjid yang sebenar-benarnya masjid itu hati kita sebenarnya. Maksudnya masjid itu kan menuju kiblat. Atau masjid itu rumah Allah. Masjid itu rumah Allah. Maksudnya hati kita bagaimana menjadikan hati kita ini adalah rumah Allah juga. Jadi bukan hanya masjid Johir itu rumah Allah, tapi di hati kita jadikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini perandaian lah, jangan salah paham nanti. Anu jar guru, rumah Allah itu di hati nih Bang jar. Oh, itu dipotong namanya lah. Nah, tidak sebuah rangkaian. Nah, kemarin Syekh Al-Jili mengisahkan dalam kitab bukan As-Jili lah. Syekh Hujairi kemarin mengisahkan. Nah, ini pokok yang kemarin. Pertama orang sholat itu nawa dulu, niat kan? Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, atau adaan fardu lillahi ta'ala. Sengajaku sholat 4 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu paling sempurna ucapan dalam kita meniatkan sholat. Namanya adalah lapas niat. Waktu Allahu Akbar antara alif dan ro terakhir bar itu kan ro lah. Antara alif dan ro kita masukkan niat kita. Minimal yang pokok yang kita masukkan apa? Sholat johor fardu lillahi ta'ala. Sengajaku johor, cukup johornya 4 rakaatnya, nggak usah mau masukkan silahkan juga, cuma johor itu pasti 4 rakaat kan. Sengajaku fardu johor lillahi ta'ala di hati, kawalah kayak itulah. Nah itu jangan waktu memasukkan itu terbayang juleha, jangan. Nah jadi belajar di rumah tuh kayak apa, kalau sudah mulai membiasakan Allahu Akbar fardu johor lillahi ta'ala, fardu johor karena Allah ta'ala. Sengajaku fardu johor fardu Allah Akbar. Nah di hati dah, nah itu masuk hati yang sudah tak itu pikir. Karena niat itu jar Imam Syafi'i muqtarinan bil fi'li, bersamaan dengan perbuatan. Jadi beimbai lawan perbuatan. Beimbai tahu ya kalau biplah. Beimbai. Nah, sudah niat. Kita lillahi ta'ala itu karena Allah. Tapi di posisi orang khawas, lillahi ta'alanya itu bukan hanya bermakna karena Allah, tapi dipahami aku kerjakan ini semata-mata bisa mengerjakan ini semata-mata karena kehendak
Allah. Ya kalah? Yalah. Jadi ucapannya tetap aja lillahi ta'ala, tapi terjemahnya sudah lebih luas, semata-mata karena kehendak Allah. Apa bedanya dengan lillahi ta'ala? Kalau lillahi ta'ala masih bisa sombong. Aku tadi itu sholat. Ya lebih. Aku tadi itu sholat. Aku tadi itu, aku sholat tahajud susah deh di kampung nih sama dengan aku. Berapa rakaat kamu belajar? Sholat di rumah. Beri diam aja Pak Loy. Nah, berapa rakaat jar garbus? Berapa rakaat? 1 rakaat. Sholat apa itu jar? Bewitir aja aku jar. Kenapa jadi bewitir Loy? Witir itu kan jar Nabi penutup. Arti penutup artinya bila sudah tutupan tuh bagus, artinya yang lain tuh tertutup juga semuaan sudah jepale. Ini mengarang sendiri. Baca Quran. Ujar dalam Al-Quran, aqimis sholah li zikri. Kerjakanlah sholat untuk mengingat Allah. Berarti kalau kita sudah mengingat Allah, sama aja kita sholat, jadi tidak perlu lagi sholat 5 waktu. Nah, betulkah itu dalam Al-Quran? Betul. Ucapan itu betulkah? Ada salahnya. Membaca ayat masih sepotong satu ayat Al-Quran kan banyak, hadis Nabi juga banyak. Bagaimana mengerjakan sholat? Artinya tubuh yang dikerjakan bukan sekedar hati. Tapi yang kita bicarakan hari ini hatilah. Yang kita bicarakan hati, bukan johir-johir ini sudah tahu. Setelah kita mengucap berniat, di dalam niat itu ada nawa, kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Minggu depan ulun sambung lah, cukup begini dulu lah karena terlalu banyak di kepala. Ya lah. Nah, tapi mudah-mudahan kita dapat senang memahami itu sampai juga waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna, mudah-mudahan kawa dibawa pulang, diamalkan dalam sir kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.